Halo, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil yang sudah kami diskusikan, yaitu adalah analisis pemutusan hubungan kerja atau PHK pada PT Sumber Alvarian Trijaya Tbk. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Tesya Sahlani Pratiwi MM selaku dosen pengampu dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia atas waktu dan perhatiannya. Perkenalkan, nama saya Nadia Cahyaningrum dengan NIM 64232752. Perkenalkan, nama saya Sarah Aziza dengan NIM 64232383. Pertama itu ada latar belakang. Masyarakat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak sebagaimana dijamin pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan didasarkan pada perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat-syarat sah perjanjian. Namun, konflik dapat muncul jika hak dan kewajiban dalam perjanjian tidak dipenuhi, seperti dalam kasus pemutusan hubungan kerja PHK. PHK sering menjadi sumber konflik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan pemburuan. Konflik dapat berupa perselisihan hak, kepentingan, atau atur serikat pekerja. Dampak dari PHK seperti meningkatnya pengangguran, menuntut pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk pencegahannya. Masalah sosial ekonomi seperti kesenjangan kerja, pelanggaran hak pekerja, dan lemahnya penegakan hukum juga memperburuk situasi. Penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Mediasi dan konfiliasi melibatkan pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan yang kemudian didaftarkan di pengadilan hubungan industrial. Arbitrase memberikan keputusan yang mengikat semua pihak. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara damai dan adil. Lalu selanjutnya itu ada kasus. Contoh kasus pemecatan pada saat melakukan PHK oleh PT Sumber Alvarian Trijaya Tbk atau Alfa menggunakan dalil bahwa penggugat atas nama Usmiati telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pedoman Perjanjian Kerja. Dengan ketentuan berkaitan dengan pegawai yang tidak bekerja selama 5 hari berturut-turut tanpa adanya keterangan yang dapat dijelaskan, sehingga penggugat atau Usmiati memutuskan hubungan dengan perusahaan. Berhak mengundurkan diri sesuai dengan peraturan perusahaan. Namun, dalam gugatannya, Usmiati menyebut dirinya tidak bisa masuk kerja karena sakit dan selama ini informasikan kepada atasannya terkait pemecatannya. Sedangkan PT Sumber Alvarian Trijaya Tbk menggunakan dalil bahwa penggugat yang mengatasnamakan Cici Setiorini dan Herman Purba beritikat tidak baik dan dengan sengaja melanggar peraturan perusahaan yang telah disepakati dan mendalilkan bahwa penggugat bertujuan untuk keuntungan pribadi, di mana para penggugat bersama mereka dengan senjata dan berkali-kali melanggar perintah atasannya serta mengerja tanpa sebab dan yang baik, menyebabkan penggugat atas nama Cici Setiorini dan Herman Purba dipecat karena tidak memperbaiki kesalahannya. Lalu itu selanjutnya ada dampak penyebab terjadinya PHK di PT Alvarian Trijaya Tbk. Yang pertama itu ada dampak hukum. Pemutusan hubungan kerja yang tidak sah dapat menyebabkan gugatan perdata. Maksudnya, jika PHK dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, pekerja berhak mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Ini bisa menyebabkan proses hukum yang panjang dan menghabiskan sumber daya perusahaan. Yang kedua, ada perusahaan harus membayar ganti rugi dan kompensasi kepada pekerja. Maksudnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan, jika PHK dinyatakan tidak sah, perusahaan wajib membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada pekerja yang terkena PHK, penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak kepada pekerja yang terkena PHK. Dan yang ketiga ada pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana. Maksudnya itu, jika perusahaan melanggar peraturan ketenagakerjaan dapat dikenakan sanksi berupa denda administratif atau bahkan pidana seperti kurungan bagi pihak manajemen yang bertanggung jawab. Selanjutnya itu ada dampak ekonomi. Yang pertama ada kerugian finansial bagi perusahaan akibat ganti rugi dan kompensasi.
Maksudnya itu pembayaran kompensasi, pesangon, dan denda hukum akibat PHK yang tidak sah akan berdampak signifikan pada arus kas dan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, biaya hukum dan proses pengadilan. Artinya itu proses hukum yang panjang memerlukan biaya tambahan untuk pengacara dan biaya administratif. Hal ini bisa membebani keuangan perusahaan. Yang ketiga, kompensasi penurunan reputasi dan kepercayaan investor. Artinya ini kasus PHK yang kontroversial dapat mencoreng citra perusahaan, menyebabkan turunnya nilai saham dan menurunkan kepercayaan investor. Lalu, selanjutnya itu ada dampak sosial. Yang pertama ada dampak psikologi pada pekerja yang di PHK. Maksudnya itu, PHK dapat menyebabkan stres, kecemasan, hingga depresi pada pekerja yang kehilangan mata pencahariannya. Yang kedua ada pengaruh pada keluarga pekerja. Hilangnya penghasilan berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga, seperti kesulitan membayar kebutuhan pokok, pendidikan anak, dan perawatan kesehatan. Yang ketiga, potensi konflik industri dan demonstrasi. Maksudnya itu, keputusan PHK yang dianggap tidak adil dapat memicu unjuk rasa dan aksi demonstrasi dari serikat pekerja yang dapat mengganggu operasional bisnis perusahaan. Yang selanjutnya ada dampak organisasi. Yang pertama itu, kehilangan talenta dan pengalaman bekerja. Maksudnya PHK dapat menyebabkan hilangnya sumber daya manusia yang berkualitas, berpengalaman, dan memiliki pengetahuan tentang operasional perusahaan. Yang kedua ada penurunan motivasi produktivitas pekerja. Maksudnya karyawan yang merasa tidak aman atau khawatir terkena PHK juga akan mengalami penurunan motivasi dan produktivitas. Yang ketiga, kerusakan reputasi dan citra perusahaan. Maksudnya itu, perlakuan yang buruk terhadap karyawan dapat mempengaruhi citra perusahaan di mata publik dan calon tenaga kerja di masa depan. Nah, yang kelima di sini ada dampak masyarakat. Nah, yang pertama itu ada pengaruh negatif pada masyarakat sekitar. Maksudnya itu PHK dalam skala besar dapat mempengaruhi perekonomian lokal di mana perusahaan beroperasi, terutama jika pekerjaan kehilangan daya beli mereka. Nah, selanjutnya ini di sini yang kedua ada kehilangan kesempatan kerja. Dengan berkurangnya jumlah tenaga kerja, peluang kerja bagi masyarakat sekitar juga berkurang. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada potensi meningkatkan angka pengangguran. Nah, maksudnya itu PHK massal dapat meningkatkan tingkat pengangguran di wilayah tersebut yang berdampak negatif pada stabilitas sosial dan ekonomi. Selanjutnya di sini ada pelanggaran penyebab terjadinya PHK pada PT Alvarian Trijaya Tbk. Yang pertama itu kurangnya komunikasi dan transparansi. Nah, perusahaan dapat melakukan pelanggaran jika tidak memberikan informasi yang cukup kepada karyawan tentang alasan PHK atau program pengunduran diri sukarela. Nah, ketidakpercayaan dan ketidakpuasan karyawan dapat muncul karena kurangnya komunikasi yang jelas. Yang kedua itu di sini ada karyawan bolos pekerjaan tanpa keterangan. Apabila ada pegawai yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa disertai surat keterangan tertulis dan bukti pendukung, maka dapat dijatuhkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selanjutnya di sini ada solusi untuk mengatasi permasalahan pada PT Sumber Alvarian Trijaya Tbk. Yang pertama itu menyatakan putusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat atas nama Usmayati batal demi hukum. Yang kedua itu ada menghukum tergugat untuk menggali serta mempekerjakan kembali penggugat atas nama Usmayati pada posisi dan jabatan semula di perusahaan tergugat. Yang ketiga ada menghukum tergugat untuk membayar upah penggugat atas nama Usmayati serta tunjangan hari raya keagamaan atau THR secara tunai dan sekaligus sebesar Rp162.412.000. Yang keempat itu untuk menyatakan putusan hubungan kerja antara penggugat atas nama Cici Setiorini dan penggugat atas nama Herman Purba dengan tergugat dengan kualifikasi PHK karena indisipliner. Yang kelima itu ada menghukum tergugat untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada penggugat atas nama Cici Setiorini sebesar Rp79.536.000 dan penggugat atas nama Herman Purba sebesar Rp69.812.000. Keenam, ada menolak gugatan para penggugat untuk selain dan seluruhnya. Yang ketujuh, ada menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp600.000.
Solusi yang diterapkan oleh PT Sumber Alvarian Trijaya Tbk berdasarkan kebijakan pemerintah yang diatur dalam UU RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja. Masalahan pemutusan hubungan kerja itu ada 5. Yang pertama adalah menciptakan kesepakatan bersama, yaitu untuk mengurangi ketegangan dalam proses PHK. Perusahaan dapat berusaha mencapai kesepakatan bersama dengan serikat pekerja atau pekerja yang terlibat. Yang kedua itu ada menyediakan program pelatihan dan pengembangan. Nah, sebelum mengambil langkah PHK, PT Sumber Alvarian Trijaya Tbk itu dapat mengimplementasikan program pelatihan untuk pekerja yang terdampak. Yang ketiga itu ada PHK dengan alasan yang sah. Nah, jadi PT Alvarian Trijaya Tbk harus memastikan bahwa PHK dilakukan hanya dengan alasan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti alasan efisiensi perusahaan, pelanggaran serius oleh pekerja, atau keadaan yang mengharuskan pengurangan pekerja atau pengurangan karyawan. Selanjutnya yang keempat itu ada memanfaatkan insentif pemerintah. Nah, dalam beberapa kasus pemerintah menyediakan insentif atau bantuan bagi perusahaan yang melakukan PHK, seperti bantuan untuk pelatihan pekerja atau insentif lain untuk memastikan pekerja dapat mencari pekerjaan baru. Nah, yang kelima ini mengikuti prosedur PHK yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perusahaan, harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diperbarui oleh UU Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja. Nah, dalam undang-undang ini diatur beberapa prosedur yang harus dipatuhi oleh perusahaan saat melakukan PHK. Antara lain itu seperti memberitahu terlebih dahulu, terus ada menyelesaikan perselisihan, dan selanjutnya ada pesangon dan tunjangan. Selanjutnya, untuk kesimpulan, secara patut dan tertulis pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut, masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama-sama. Nah, dalam hubungan kerja yang terjadi karena perjanjian kerja di dalamnya tentu telah diatur apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak hingga sebab yang dapat mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja, sehingga tidak ada hak dan kewajiban yang patut penerapannya tergugat cukup keliru dalam menggunakan aturan atau pasal. Didasarkan alasan dari Usmayati yang juga menyerahkan alat bukti berupa surat sakit dari dokter sebagai keterangan yang sah, sehingga alasan tersebut menjadi dasar yang kuat untuk tidak dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena alasan sakit. Nah, selanjutnya untuk saran apabila pekerja atau buruh melakukan hal-hal yang terdapat pada pasal 153 ayat 1 UU Ketenagakerjaan dan pasal 81 ayat 40 UU Cipta Kerja tentang perbuatan itu tidak dapat dijadikan alasan atau penguat perusahaan untuk mempertahankan pekerja, apalagi secara sepihak, sehingga jika terjadi sudah tentu putusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan termasuk perbuatan yang berlawanan dan bertentangan dengan perundang-undang, sehingga putusan kerja yang dilakukan batal demi hukum. Antara pekerja atau buruh dengan perusahaan harus tetap mematuhi dan berpedoman terhadap keberlakuan peraturan perundang-undang hingga peraturan perusahaan yang tentu sudah disepakati bersama, sehingga dapat diupayakan untuk bekerja dengan perusahaan agar mencegah dari terjadinya keputusan hubungan kerja. Sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.